Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B, di mana A cross B ini adalah perkalian kartesius antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, perkalian kartesius itu sendiri adalah himpunan semua pasangan terurut antara masing-masing anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, notasi dari R itu adalah seperti ini. Nah, ini berarti R merupakan subhimpunan atau himpunan bagian dari A cross B. Nah, ARB, di mana A kecil ini adalah anggota himpunan A dan B kecil ini adalah anggota dari himpunan B. Ini adalah notasi untuk pasangan terurut A, B yang merupakan anggota dari relasi R. Artinya, A kecil ini dihubungkan dengan B kecil oleh relasi R. Nah, sementara jika R-nya kita coret seperti ini, nah ini adalah notasi untuk pasangan berurut A, B yang bukan merupakan anggota dari relasi R. Artinya, A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Himpunan A disebut sebagai daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut sebagai daerah hasil atau rank dari R. Cuman untuk himpunan B itu ada istilah domain, ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, semua anggota himpunan A ini disebut sebagai domain, dan semua anggota himpunan B disebut sebagai kodomain. Nah, sementara itu, anggota B, misalkan seperti ini. Nah, anggota B yang merupakan hasil dari relasi R. Di sini A dan B dihubungkan oleh relasi R. Anggota B yang merupakan hasil dari relasi R yang dua buah ini disebut sebagai rank atau daerah hasil. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contoh. Misalkan ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana A itu anggotanya ada 3, yaitu Amir, Budi, dan Cecep. Sementara B itu anggotanya ada 4, yaitu IF 221, IF 251, IF 342, dan IF 323. Nah, di mana masing-masing ini, A itu himpunan nama mahasiswa, B itu adalah himpunan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Kemudian kalau kita jabarkan anggota dari perkalian kartesius antara A dan B, kita simbolkan dengan A cross B, itu berarti kita pasangkan masing-masing anggota A dengan B. Semua himpunan semua pasangan terurut antara anggota A dengan anggota B. Berarti kita pasangkan si Amir dengan seluruh anggota himpunan B dulu. Berarti ada Amir IF 221, Amir IF 251, Amir IF 342, dan Amir IF 323. Kemudian Budi juga pasangkan dengan keempat mata kuliah. Terakhir Cecep juga kita pasangkan dengan keempat buah anggota himpunan B. Nah, di sini katanya R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Nah, maka R itu bisa kita misalkan sebagai ini. Amir mengambil mata kuliah IF 251 dan mengambil mata kuliah IF 323. Sementara Budi mengambil mata kuliah IF 221 dan IF 251, dan Cecep mengambil mata kuliah IF 323. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa R itu, relasi R, merupakan himpunan bagian dari A cross B, karena seluruh anggota himpunan R ini terdapat pada himpunan A cross B. Dan A adalah daerah asal dari R. B adalah daerah hasil dari R. Amir IF 251 itu juga anggota R, atau bisa yang ini
pasangan terurut, misalkan ambil ini sebagai A tadi, kita simpulkan di definisi. IF251 itu sebagai B, A, B anggota R, atau Amir dan IF251 merupakan anggota R. Dan bisa kita simbolkan seperti ini. Nah, ini kan tadi A, R, B, di mana A kecil ini adalah Amir, B kecil ini adalah IF251. R ini adalah simbol untuk relasinya. Kemudian Amir, pasangan berurutan Amir IF342 bukan anggota R. Nah, berarti bisa kita simbolkan seperti ini. R-nya dicoret atau dikasih garis. Nah, jika kita misalkan himpunan A dan B tadi, kita akan lihat mana yang merupakan domain, mana yang kodomain, dan mana yang daerah hasil. Nah, di sini bisa kita misalkan himpunan A itu anggotanya adalah Amir, Budi, dan Cecep. Misalkan ini adalah himpunan A. Kemudian B adalah himpunan mata kuliahnya. Himpunan simbol mata kuliah yang pertama adalah IF251, IF342, IF323. 221 dulu ya. IF221, IF221, IF251, IF342, dan IF323. Nah, dari sini bisa kita hubungkan relasi R. A dan B ini kita hubungkan dengan relasi R. Amir mengambil mata kuliah 251 dan 323. Seperti ini. Kemudian Budi mengambil IF221 dan IF251. Sementara Cecep mengambil IF323. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa seluruh anggota himpunan A ini disebut sebagai domain. Dan seluruh anggota himpunan B itu adalah kodomain. Berarti keempat-empat anggota B ini adalah kodomain. Sementara rank itu adalah semua anggota himpunan B yang merupakan hasil dari relasi R atau yang memiliki pasangan dengan A. Berarti yang memiliki pasangan itu cuman IF221, IF251, dan IF323. Berarti 3 buah ini disebut sebagai rank atau daerah hasil. 342 tidak termasuk ke dalam rank karena dia tidak memiliki pasangan atau tidak ada relasi dengan himpunan A. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Misalkan himpunan P beranggotakan 2, 3, dan 4, dan Q himpunan yang beranggotakan 2, 4, 8, 9, 15, dan 17. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan himpunan pasangan berurut P, Q merupakan anggota R jika P habis membagi Q. Pasangan berurutan P dan Q dikatakan anggota R jika P habis membagi Q. Maka R itu bisa kita jabarkan menjadi, kita lihat dulu, P ini 2 habis membagi 2, 4, dan 8. Maka di sini ada 2,2, 2,4, dan 2,8. Kemudian anggota P yang kedua adalah 3. 3 itu habis membagi 9 dan 15. Berarti akan ada 3,9 dan 3,15. Terakhir 4. 4 itu habis membagi 4 sendiri dan 8. Maka akan ada 4,4 dan 4,8. Nah, dari sini kalau kita ilustrasikan himpunan P itu anggotanya 2, 3, dan 4. Sementara Q anggotanya 2, 4, 8, 9, 15, dan 17. Nah, jika kita pasangkan, tadi 2 habis membagi 2, 4, dan 8. 3 habis membagi 9 dan 15. 4 habis membagi 4 dan 8.
Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa seluruh anggota himpunan A ini adalah domain, seluruh anggota himpunan B adalah kodomain, sementara rank itu adalah 2, 4, 8, 9, dan 15. Ini semuanya adalah rank atau daerah hasil. 17 itu bukan termasuk rank karena dia tidak memiliki pasangan dengan anggota dari P. Nah, relasi yang didefinisikan hanya pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Jadi relasi itu tidak hanya antara dua buah himpunan, tapi relasi itu bisa terjadi di dalam satu himpunan saja. Nah, kita lihat definisinya. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A cross A. Dengan kata lain, relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari perkalian kartesius antara A dengan A sendiri. Kita lihat contoh, misalkan R adalah relasi pada himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4, 8, dan 9 yang didefinisikan oleh pasangan berurutan X, Y anggota R jika X adalah faktor prima dari Y. Maka bisa kita jabarkan anggota dari relasi R itu adalah himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, 2 merupakan faktor prima dari 2, atau bisa kita lihat dari masing-masing anggotanya di sini. 2 merupakan faktor prima dari 2 itu sendiri, dan 4 dan 8. Ini dia. Kemudian 3 merupakan faktor prima dari dirinya sendiri, dan 9. Ini dia. Maka anggota himpunan pasangan berurutan R adalah ini. Kemudian kita lihat berikutnya adalah representasi dari relasi. Relasi itu dapat direpresentasikan dalam beberapa cara. Yang pertama dengan diagram panah. Nah, dengan diagram panah itu tadi sudah kita bahas juga pada contoh sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal hubungkan masing-masing anggota himpunan yang berhimpunan daerah asal atau domain dengan masing-masing anggota himpunan daerah kodomain atau daerah hasil. Nah, ini bisa disesuaikan aja ya dengan contoh kita yang sebelumnya. Kemudian representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama pada tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Nah, ini adalah tabel yang pertama untuk contoh yang pertama tadi. Kemudian ini tabel kedua untuk contoh yang kedua, dan terakhir ini adalah untuk contoh yang ketiga. Kita tinggal pasangkan masing-masingnya. Seperti tadi, Amir mengambil mata kuliah IF 251 dan 323. Berarti di sini Amirnya ada 2. Budi juga mengambil 2 mata kuliah. Dan terakhir Cecep cuma mengambil 1 mata kuliah. Kemudian yang ketiga, representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu kita simbolkan dengan A1, A2 sampai AM, dan B itu B1, B2 sampai Bn. Relasi R dapat disajikan dalam matriks M dengan anggota M, I, C. Nah, di sini untuk anggota relasi himpunan A kita tuliskan dalam bentuk baris dari A1, A2 sampai AM. Sementara anggota himpunan B kita tuliskan dalam bentuk kolom. Nih, B1, B2 sampai Bn. Nah, dalam hal ini MIJ nih, masing-masing M ini bernilai 1 jika antara AI dengan BJ memiliki relasi atau anggota dari relasi R. Dan MIJ bernilai 0 jika AI dan BJ itu tidak berelasi atau bukan anggota dari relasi R. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh. Relasi R pada contoh 1 dapat dinyatakan oleh matriks. Nah, tadi relasi R pada contoh 1 itu
anggotanya. Yang pertama Amir, dia mengambil mata kuliah IF 221, kemudian mengambil mata kuliah IF 251. Kemudian kita cek lagi di sini. Amir itu mengambil mata kuliah 251 dan 323. 251 dan 323. Kemudian Budi mengambil mata kuliah IF 221 dan 251. Budi mengambil mata kuliah 221 dan 251. Ini kita simbolkan aja ya supaya cepat. Kemudian Cecep mengambil mata kuliah 323. Cecep mengambil mata kuliah 323. Nah, ini adalah relasi anggota dari himpunan R pada contoh yang pertama tadi. Nah, kita misalkan A itu, himpunan A tadi Amir, Budi, dan Cecep. Nah, kita tuliskan semua anggota A itu di sebelah kiri. Berarti misalkan di sini ada Amir, ini adalah Budi, dan terakhir ini adalah Cecep. Ini kita misalkan sebagai A1, ini A2, dan ini adalah A3. Sementara yang kolom atau bagian atas itu adalah mata kuliahnya. Yang pertama IF 221, kemudian IF 251, IF 342, dan terakhir IF 323. Nah, dari sini kita tinggal pasangkan. Tadi katanya anggota dari matriks ini bernilai 1 jika antara kedua himpunan atau antara baris dan kolom, baris ke I dan kolom ke J memiliki relasi atau pasangan. Tapi jika tidak, maka nilainya adalah 0. Nah, di sini kita lihat yang pertama anggota himpunan R itu adalah Amir dan IF 251. Amir di sini baris pertama, dan IF 251 adalah kolom kedua. Berarti ini bernilai 1. Ini. Kemudian Amir dan IF 323. Amir masih baris pertama, 323 adalah kolom terakhir. Maka ini juga bernilai 1. Kemudian Budi mengambil mata kuliah 251. Budi baris kedua, 251 itu kolom kedua. Ini dia. Oh ya, ini belum ya. Budi dan 221. Budi baris kedua, 221 itu baris pertama, kolom pertama. Ini dia. Terakhir adalah Cecep. Cecep mengambil mata kuliah IF 323. Cecep berada pada baris ketiga, IF 323 berada pada kolom terakhir. Berarti ini dia, baris ketiga kolom terakhir. Nah, berarti selain dari anggota relasi itu, nilainya adalah 0. Nah, di sini katanya dalam hal ini A1, A2, A3 masing-masing adalah Amir, Budi, dan Cecep. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Nah, sementara itu, pada contoh 4 dapat dinyatakan dengan matriks. Pada contoh 4 tadi B-nya ada 6 ya, ditambahkan satu lagi. Di sini ada B6, itu nilainya adalah 17. Berarti kalau mau disimbolkan di sini, ini dengan masing-masing anggotanya, ini 2, ini 3, ini 4. Ini A1, A2, dan A3-nya 2, 3, 4. B1, B2, B3 sampai B6-nya ini 2, 4, 8, 9, 15, dan terakhir kita tambahkan 17 di sini. Nah, kita lihat relasinya tadi A merupakan kelipatan ya. Coba kita cek lagi ke atas. Relasi yang kedua itu tadi P habis membagi Q. Kalau P habis membagi Q berarti Q itu P itu merupakan kelipatan dari Q.
P habis membagi Q. Berarti P baris, Q itu adalah kolom. 2 habis membagi 2, berarti ini 1, habis juga membagi 4 dan 8. Maka sisanya ini adalah 0. Kemudian 3 habis membagi 9 dan 15, berarti sisanya itu 0. Kemudian 4 habis membagi 4 dan 8, berarti sisanya adalah 0. Maka ini adalah matriks untuk relasi R pada contoh yang keempat. Selanjutnya representasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau disebut juga dengan directed graph atau digraf. Representasi dengan graf berarah umumnya digunakan untuk relasi pada sebuah himpunan saja. Setiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga dengan simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arc. Jika A, B, pasangan berurutan A, B anggota dari relasi R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut sebagai simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A itu sendiri, dan disebut sebagai gelang atau disebut juga dengan kalang atau loop. Kita lihat contoh. Karena untuk representasi dengan graf ini umumnya berada pada satu himpunan saja, maka di sini kita misalkan ada sebuah himpunan ini yang anggotanya A, B, C, D. Kita misalkan aja ini sebagai himpunan A. Nah, kemudian ada sebuah relasi R yang anggotanya ini ada AA, AB, BA, BC, BD, CA, dan CD dan DB. Ini semua anggota himpunannya ada setiap elemen terurutnya ya, itu ada pada himpunan A. Nah, himpunan R ini dapat kita representasikan dengan graf berarah. Nah, karena A itu ada 4 elemen, berarti ini kita misalkan aja ada 4 simpul atau 4 buah titik. Misalkan ini A, ini B, ini C, dan terakhir ini adalah titik D. Kita akan kita akan buatkan relasi antara masing-masing anggota pasangan terurut pada R. Yang pertama A direlasikan dengan dirinya sendiri, berarti kita akan buatkan sebuah loop seperti ini. Kemudian A dengan B, berarti kita tinggal hubungkan antara si A dengan si B dengan sebuah busur atau panah. Kemudian BA berarti dia dari B ke A. Kita pasangkan lagi. Kemudian BC berarti ada pasangan dari B ke C. Kemudian ada BD dari B ke D, berarti ini arahnya dari B ke D. Ada CA, C kita hubungkan dengan A seperti ini. Kemudian ada CD, C dihubungkan dengan D. Dan ada DB, dari D kita hubungkan ke B seperti ini. Nah, kita lihat antara graf yang dituliskan di soal dengan graf yang kita buat itu bentuknya berbeda, tapi sebenarnya dia sama. Jadi untuk graf itu bisa, kalau secara visual bentuknya bisa bermacam-macam, tapi asalkan arah busurnya sama, itu nggak masalah ya, karena tergantung kita memposisikan titik-titiknya di mana. Nah, atau bisa juga kita buatkan dia seperti ini. Misalkan ini A-nya. Nah, bisa saja seperti ini. Ini A, ini B, ini C, ini yang D. Nah, kalau kita mau buatkan busurnya, berarti A dihubungkan ke A ke B, bisa seperti ini. Kemudian B ke A lagi. Kemudian B ke C. B ke C, B ke D. Kemudian C ke A, C ke D,
dan terakhir D ke B, seperti ini. Jadi ada berbagai macam kemungkinan bentuk grafnya. Untuk graf nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bab berikutnya. Sekarang kita lanjut dulu ke sifat-sifat relasi biner. Ada 3 sifat pada relasi biner. Yang pertama adalah refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika pasangan berurut A, A merupakan anggota dari R untuk setiap A elemen dari himpunan A. Kemudian relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika A elemen A kecil elemen A himpunan A, sedemikian sehingga A, A bukan anggota dari R. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh. Misalkan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka, kita lihat yang relasi R yang pertama, anggotanya adalah 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, dan 4,4. Nah, berdasarkan definisi dari refleksif, katanya dia dikatakan refleksif jika A, anggota R untuk setiap A elemen himpunan A. Nah, di sini kita lihat elemen dari himpunan A itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Supaya dia refleksif, maka 1,1, 2,2, 3,3, dan terakhir 4,4 harus merupakan anggota dari himpunan R. Nah, di sini kita cek ada 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Nah, karena setiap anggota A tersebut memiliki pasangan berurutan A, maka bisa kita katakan bahwa relasi ini bersifat refleksif. Nah, selanjutnya kita lihat yang B. R itu anggotanya 11, 22, 23, 42, 43, dan 44. Nah, ini tidak refleksif karena 33 bukan merupakan anggota R, sementara 3 itu sendiri merupakan anggota dari A. Berarti kalau ada salah satu anggota A yang tidak memiliki pasangan berurut dengan dengan dirinya sendiri, maka dia tidak bersifat refleksif. Kemudian relasi yang bersifat refleksif dapat kita ilustrasikan pada matriks yang elemen diagonal utamanya semuanya bernilai 1. Berarti kalau kita representasikan suatu relasi ke dalam sebuah matriks, kita bisa mengidentifikasi apakah relasi itu simetris atau tidak dengan memperhatikan diagonal utama dari matriks tersebut. Jika seluruh diagonal utamanya bernilai 1, maka bisa dipastikan bahwa dia bersifat refleksif. Sementara itu, graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan dengan adanya gelang pada setiap simpulnya. Seperti tadi ada 4 buah simpul ya. Ada simpul 1, 2, 3, dan 4. Berarti untuk graf, masing-masing simpul ini harus memiliki gelang, harus seperti ini. Nah, jika setiap simpulnya memiliki gelang atau loop, maka bisa kita pastikan bahwa relasi tersebut bersifat refleksif. Sifat yang kedua adalah menghantar atau disebut juga dengan transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B anggota dari R dan B, C juga anggota dari R, maka A, C juga merupakan anggota R untuk A, B, C anggota himpunan A. Berarti di sini jika kedua kondisi ini terpenuhi, di mana A, B dan B, C anggota dari relasi R, maka kondisi ini juga harus terpenuhi agar dia disebut transitif atau menghantar. Kita lihat contoh. Misalkan ada himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Relasi di bawah ini didefinisikan. Nah, di sini ada relasi R. Kita definisikan yang pertama ada 21, 31, 32, 41, 42, dan 43. Nah, di sini katanya dia bersifat menghantar atau transitif.
Nah, kita lihat apakah dia memenuhi definisi atau tidak. Definisinya itu adalah jika A, B, dan BC anggota R. Kita lihat yang pertama. Pasangan pertama adalah 2, 1. Berarti kalau kita misalkan 2-nya sebagai A, B-nya itu 1, kita cek apakah BC, di mana B duluan ya, pasangan terurutannya si B dulu, yaitu angka 1, itu juga ada pada R. Kita lihat ada nggak himpunan anggota lain yang awalnya 1. Ternyata nggak ada. Berarti untuk 21 ini kita abaikan ya, karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Kita lanjut 31. Ternyata si B-nya juga 1. 1 tadi kan nggak ada. Berarti yang ini juga kita lewatkan. Kemudian yang berikutnya 3,2. Berarti si B-nya 2. Kita lihat B, C, 2, berapa gitu. Kita lihat ini ada 3,2. Kemudian kita lihat anggota himpunan lainnya yang awalnya 2. Yang awalnya 2 itu adalah ini, ada 21. Berarti B, C-nya adalah 21. Otomatis A-nya 3, C-nya 1. Kita akan cek apakah 3,1 ada dalam relasi ini. Ternyata ada di sini. Berarti ini dia memenuhi. Kemudian kita lanjut. Ada 4,1. 1 tadi nggak ada, berarti abaikan aja. Kemudian 4,2. Berarti di sini ada 4,2. Kemudian ada 2,1 tadi ya. Kita cek apakah A, C atau 4,1 juga ada dalam himpunan ini. Ternyata ada. Maka dia memenuhi sifat transitif. Dan kemudian 4,3 yang terakhir. 4,3 berarti harus ada 3, di sini ada 2 buah. Ada 3,1 dan 3,2. Ada 3,1 dan 3,2. Berarti harus ada 4,1 dan di sini harus ada 4,2. Ternyata kedua-duanya sama-sama ada. Nah, karena seluruh himpunan ini, seluruh anggota ini memenuhi syarat dari definisi transitif atau menghantar, maka bisa kita simpulkan bahwa R bersifat menghantar. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Misalkan ini ada relasi R, anggotanya 11, 23, 24, dan 42. Nah, ini katanya tidak menghantar karena di sini kalau kita urutkan ya, jika ada A, B, ada B, C, dan ada A, C. Yang pertama A, B-nya 1,1. Yang di depannya 1 kan nggak ada, berarti ini nggak, kita abaikan aja. Kemudian 2,3. 2,3 yang di depannya 3 juga nggak ada di sini. Berarti ini juga kita abaikan. Kemudian 2,4. 2,4 berarti kita cari yang di depannya angka 4. Ternyata ada di sini. Ada 4,2. Berarti harus ada 2,2. Nah, karena pada R tidak ada 2,2, maka ini tidak memenuhi. Karena ada salah satu saja yang tidak memenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa relasi R itu tidak menghantar atau tidak transitif. Nah, bisa dicek berikutnya, bisa dicek juga sendiri ya. Kemudian kita lanjut relasi R 11, 22, 33, dan 44 ini jelas menghantar. Karena jika A-nya 1, B-nya 1, maka BC-nya juga bisa kita tulis 1, 1 ya. Atau ini jelas menghantar karena dia tidak ada penyangkalnya. Atau kalau mau dibuatkan tabelnya seperti ini, A, B, B, C, dan A, C. Di sini berarti di sini ada 1,1. Karena 1,1 itu yang di depannya 1 nggak ada, berarti bisa diabaikan. 2,2 juga yang di depannya 2 cuma satu-satunya ini ya, berarti bisa diabaikan. 3,3 yang di depannya angka 3, cuman ini satu-satunya. 4,4 juga sama. Nah, atau boleh juga 1,1 itu yang di depannya 1 adalah dirinya sendiri. Nah, maka otomatis A, C-nya juga adalah dirinya sendiri. Nah, ini jelas menghantar.
Kemudian yang terakhir, relasi R 1,2 dan 3,4 menghantar. Ini juga dikatakan menghantar karena tidak ada A, B dan B, C anggota R, sedemikian sehingga A, C elemen R, karena tidak ada yang menyangkal. Yang menyangkal relasi tersebut tidak menghantar seperti kasus yang ini tadi. Ini jelas ada anggota relasinya yang tidak menghantar. Makanya dia kita katakan tidak transitif. Nah, sementara pada contoh yang ini tidak 1,2 yang di depannya angka 2 nggak ada, berarti kita abaikan. 3,4 yang di depannya angka 4 nggak ada, berarti kita abaikan. Berarti tidak ada penyangkal untuk sifat transitifnya. Maka bisa kita katakan bahwa relasi ini menghantar atau transitif. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R ini selalu menghantar. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Berarti tidak bisa kita cek dengan matriks. Sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur dari A ke C. Sebagai contoh, kita lihat yang contoh tadi, anggota dari A itu, ini ada 1, kita contohkan seperti ini aja. 1, 2, ini 3, ini 4. Kemudian anggota relasinya adalah 21. Kemudian ada 31, 32, 41, 42, dan 43. Nah, tadi katanya jika kita lihat dari graf, maka jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur dari A ke C. Kita cek. Jika ada busur dari A ke B dan B ke C, dari 1 ke 4, ke 3, ke 2 nggak ada. Dari 2 ke 1, dari 1 ke yang lain nggak ada. Dari 3 ke 2 ada. Ini 3 ke 2, 2 ke 1 ada, dan 3 ke 1 juga ada. Itu yang pertama. Kemudian dari 4 ke 1, 1 ke yang lain nggak ada. 4 ke 2, 2 ke yang lain nggak ada. Ada 4 ke 3, 3 ke 2, dan 4 ke 2. Nih. Kemudian ada 4 ke 2, 2 ke 1, dan 4 ke 1. Kemudian ada 4 ke 3, 3 ke 1, dan 4 juga ke 1. Nah, ini bisa dicobakan sendiri ya. Selanjutnya kita lihat sifat yang terakhir, yaitu setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup atau simetrik jika A, B anggota R, maka B, A juga anggota R. Untuk A dan B kedua-duanya anggota himpunan A. Dan relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika A, B anggota R, sedemikian sehingga B, A bukan anggota R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A, B anggota R dan B, A anggota R hanya jika A sama dengan B untuk A, B anggota himpunan A disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B, sedemikian sehingga kondisi ini terpenuhi. A, B anggota R, BA juga anggota R, sementara A tidak sama dengan B. Kita lihat contoh. Misalkan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan relasi R didefinisikan pada himpunan A. Nah, kita lihat yang pertama, jika relasi R-nya anggotanya 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, dan 4, 4.
ini bersifat setangkup. Definisi setangkup tadi, jika A, B anggota R, maka B, A juga anggota R. Nah, kalau satu-satu, jika AB-nya satu-satu, otomatis BA-nya juga satu-satu. Ini nggak ada masalah. Nah, jika ada 1,2, harus ada 2,1. Nih. Berarti ini oke. 22 itu sendiri, ini nggak masalah. 24 harus ada 42. Ini memenuhi. Dan 44 berarti ada 44 itu sendiri. Ini juga memenuhi. Nah, karena semuanya memenuhi, maka dia bersifat setangkup. Kemudian contoh yang kedua, relasi R itu 11, 11. Ini nggak ada masalah. 23 harus ada 32. 32 nggak ada di sini. Berarti ini tidak memenuhi. 24 dan 42. Nah, karena ada salah satu yang tidak memenuhi definisi setangkup atau simetrik, maka bisa kita katakan bahwa himpunan relasi R tidak setangkup. Karena 23 ada di R, sementara 32 tidak ada. Kemudian contoh yang ketiga, relasi R 11, 22, 33 itu tolak setangkup. Karena 1 sama dengan 1. Tadi kalau tolak setangkup, jika ada AB anggota R, kemudian BA juga anggota R, maka A sama dengan B. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka harus harus ada yang seperti ini, ada 11, 22, 33. Maka A dan B harus sama. Berarti misalkan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, maka ada 44, ada 55 misalnya. Nah, ini karena karena anggotanya semuanya 1, 1, 2, 2 dan 3, 3, maka relasi R ini dikatakan tolak setangkup. Nah, dan juga bisa kita katakan bahwa R itu juga setangkup. Nah, jadi tolong dibedakan antara tidak setangkup dengan tolak setangkup. Kalau tidak setangkup, berarti dia tidak memenuhi definisi dari setangkup atau simetrik. Sementara tolak setangkup, berarti dia memenuhi definisi yang ini. Jika ada AB dan B anggota R, maka A harus sama dengan B. Atau dalam kata lain, dia seperti ini. 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Gitu. Dia harus sama ya. Pasangan itu sama dengan dirinya sendiri. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Relasi R ini tolak setangkup karena 1 anggota R, 2 anggota R, dan ini juga memenuhi semua ya. Ada 1, ada 2, 2. Tapi dia tidak setangkup atau dia tidak simetri karena ada 1,2, 2,1 nggak ada. Ada 2,3, 3,2 nggak ada. Gitu. Jadi dia tidak setangkup, tapi dia tolak setangkup. Kemudian selanjutnya relasi R ini tidak tolak setangkup karena ada 2,4 dan 4,2, tetapi 2 tidak sama dengan 4 yang ini. Nah, dan relasi R pada A dan B di atas juga tidak tolak setangkup. Pada contoh sebelumnya juga tidak tolak setangkup ya. Karena kecuali pada contoh yang D, 1, 2 ada, tapi 2, 1 nggak ada. Jadi nggak masalah, kita tidak perlu cek tolak setangkupnya. Ada 2, 3, tapi 3, 2 nggak ada. Berarti kita tidak ada masalah dengan tolak setangkup gitu. Kemudian yang terakhir, relasi R 1, 2, 2, 3, dan 1, 3 tidak setangkup, tetapi tolak setangkup. Dia tidak setangkup karena 1, 2 ada, tapi 2, 1-nya nggak ada. Ada 2, 3, 3, 2-nya nggak ada. Ada 1, 3, 3, 1-nya juga tidak ada. Maka dia tidak setangkup atau tidak simetri. Nah, tetapi dia tolak setangkup karena masing-masing ini pasangannya supaya setangkup tidak ada ya. Maka dia tidak menyalahi aturan dari tolak setangkup. Kemudian berikutnya ini yang G, relasi R 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, dan 4, 4 ini tidak setangkup karena ada ini 2, 3, dan 3, 2 ada. Karena ada 4, 2, 2, 4 nggak ada, makanya dia tidak setangkup. Ada 4, 2,
2, 4 tidak ada, karena itu dia tidak setangkup. Dan juga tidak tolak setangkup, dia juga tidak tolak setangkup. Kenapa? Karena ada 2, 3 dan 3, 2, sementara 2 tidak sama dengan 3. Nah, ini penjelasannya yang di bawah. Relasi yang bersifat setangkup mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen di atas diagonal utama. Nah, kita lihat seperti ini. Kalau dia bersifat simetri atau setangkup, maka dia seperti ini. Simetri ya. Di atas diagonal utama. Nanti mungkin di sini juga sama seperti itu. Nah, sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Berarti misalkan seperti ini. Misalkan ini ada A, ini simpul B. Kalau dia setangkup atau simetri, berarti harus ada busur ganda seperti ini. Harus ada busur dari A ke B dan juga dari B ke A. Tapi kalau hanya salah satu saja, berarti dia tidak bersifat setangkup. Nah, kemudian untuk relasi tolak setangkup, matriksnya mempunyai sifat jika MIJ-nya 1 dengan I tidak sama dengan J, maka MJI-nya 0. Dengan kata lain, matriks relasi tolak setangkup adalah jika salah satu dari MIJ atau MJI-nya 0, yaitu jika I tidak sama dengan J. Kalau pada setangkup tadi kedua-duanya harus sama, maka pada tolak setangkup dia harus berbeda. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul yang berbeda. Berarti misalkan ada 3 buah simpul seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini misalnya, nah ini bisa kita katakan dia tolak setangkup. Tapi seandainya jika kita tambahkan satu lagi ada busur yang seperti ini, karena ada busur ganda itu berarti dia setangkup tadi, maka kita katakan dia tolak setangkup. Jika ada salah satu saja yang memiliki busur ganda, maka dia tidak tolak setangkup atau anti simetri. Oke, kita lanjut. Di sini ada istilah relasi inversi. Kita misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan dengan ini, R inverse, adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh ini. R inverse adalah himpunan pasang berurut B, A, di mana A, B-nya anggota dari R. Misal, kita lihat ada himpunan P dan Q. Jika kita definisikan tadi, R itu adalah relasi dari P ke Q, di mana pasangan berurutan P, Q anggota R jika P habis membagi Q. Kita peroleh anggotanya ini. R inverse adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P, dengan Q, P anggota dari R inverse jika Q-nya adalah kelipatan dari P. Maka bisa kita katakan bahwa 2 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 4, 8 kelipatan dari 2, 8 kelipatan dari 4, 9 kelipatan dari 3, dan 15 kelipatan dari 3. Bisa kita lihat bahwa masing-masing anggota R inverse itu adalah kebalikan dari R. Ini 22, ini 24, sementara inverse-nya 42. Ini 28, inverse-nya 82, 48, inverse-nya 84, dan begitu seterusnya. Nah, untuk matriksnya berarti transpos ya. Matriks yang merepresentasikan relasi inverse itu dengan melakukan transpos terhadap matriks M. Transpos itu berarti baris kita ubah menjadi kolom, dan kolom kita ubah menjadi baris. Kemudian mengkombinasikan relasi, karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Nah, jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup juga adalah relasi dari
A ke B. Nah, ini contohnya. Untuk irisan gabungan selisih dan juga beda setangkup, ini antara dua buah himpunan sudah pernah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu pada bab himpunan. Silahkan dicek lagi. Kemudian kita lanjut komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan ini. Adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S komposisi R itu adalah himpunan pasangan berurutan A, C, di mana A anggota A, C anggota himpunan C, untuk beberapa B anggota himpunan B. Berlaku A, B anggota R dan B, C anggota S. Nah, kita lihat contoh. Misalkan ada relasi R dan S dari himpunan 123 ke himpunan 2468. Kemudian adalah relasi dari himpunan 2468 ke himpunan STU. Komposisi relasi S itu adalah, kita lihat di sini di R-nya ada 1,2 dan di S 2-nya direlasikan dengan U, maka kita akan punya 1, U. Ini dia. Kemudian ada 1,6 di S, 6-nya dihubungkan dengan T, maka akan ada 1, T. Ini dia. Kemudian ada 2,4, 4-nya dihubungkan dengan S dan T, maka akan ada 2S dan 2T. Kemudian ada 3,4, 4 juga dihubungkan dengan S dengan T, maka akan ada 3S dan 3T. Kemudian ada 3,6, 6-nya dihubungkan dengan T di sini, maka akan ada 3T juga, ini udah ada, berarti nggak perlu dituliskan dua kali. Dan 3,8 ada 8, U, maka kita 3-nya kita hubungkan dengan U. Nah, untuk lebih jelas mungkin kita peragakan dengan diagram panah. Ini tadi ada 3 buah himpunan. Kita lihat, yang pertama tadi ada 1,2 dan ada 2, U. Maka akan muncul 1, U. Kemudian ada 1,6, 6-nya dihubungkan dengan T. Maka akan ada, ini 1, U ya. Ini 1, T. Kemudian ada 2,4, 4-nya dihubungkan dengan S dan T. Maka akan ada 2, S dan 2, T. Kemudian 3,4, 4-nya dihubungkan dengan S dan T. Maka akan muncul 3, S dan 3, T. Selanjutnya 3 dengan 6, 6 dihubungkan dengan T. Maka akan ada 3, T lagi. Selanjutnya 3 dengan 8, 8 dihubungkan dengan U, maka akan ada 3, U. Nah, di sini karena 3, T muncul 2 kali, berarti kita cukup tuliskan 1 kali. Oke, jadi untuk materi relasi itu sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fungsi.